Monggo Bapak Lukman Nurisan, kula dikancani ndredeg saestu niki kula. Niki nyuwun sewu, kipas niki mboten saged mekan nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu kalian semua pasti sudah mengenal saya. Belum? Oke. Belum. Apakah perlu saya memperkenalkan diri? Perlu. Apakah ketika saya memperkenalkan diri kepada kalian ada untungnya buat kalian? Baiklah. Di sini saya hanya menemani Pak Landut ya. Istilahnya kalau bahasa lakopnya itu Pak Landut. Ya, itu. Ya sama mau nulis guyu ya, men. Jadi gini, nama saya Lukman Nur Iksan. Saya asli kelahirannya murni real centang biru, lahir di Jombang. Saya terlahir dari 2 saudara. Saya punya mbak. Sampean mau dengan mbak saya? Sampean mau? Sampean saja jelas sudah melihat, wong saya tuanya segini, mbak saya seberapa tuanya, gitu kan? Tapi gini, ada satu hal. Saya langsung masuk ke materi saya saja. Kita itu tidak bisa menilai orang hanya dari segi penampilan. Betul apa betul? Betul. Kalau kata quotes yang pernah saya ingat, penilaian secara jasmani hanya akan menipu hati nurani. Betul nggih? Sampean semua setuju? Oke, saya juga setuju. Tapi ada satu indikator kita bisa melihat derajat pendidikan seseorang hanya dengan satu cara. Hanya dengan kita melihat bagaimana cara dia menjawab pertanyaan. Sampean mau tak kasih contoh? Mau tak kasih contoh ya? Kalau ada orang terus kemudian ditanya begini, sampean lulusan pondok? Yes. Berarti dia S3. Karena dia kuliahnya tinggi dan bahasa Inggrisnya mumpuni. Jadi dia itu sudah bisa diklaim bahwa dia adalah S3. Terus kemudian ada lagi yang begini, kamu dulunya lulusan pondok? Ya. Lah, ini bisa kita simpulkan, berarti dia kalau nggak S1 ya S2. Karena dia pendidikan untuk tata bahasanya, ya, baik sekali. Lah, kalau yang nomor 3, sampean lulusan pondok? Oh. Lah, ini sudah nggak bisa kita toleran. Berarti dia ini bukan S1, bukan S2, tapi dia SD, nggak lulus. Gitu ya. Jadi kita bisa melihat orang itu, ini pendidikannya apa ya? Bisa kita kira-kirakan dengan cara menjawabnya dia. Sampean mondok? Oh. Sudah bisa kita pastikan dia bukan S3, bukan S2. Gitu Pak ya? Ya, betul sekali itu. Tapi menanggapi yang katanya Pak Lukman bahwa seseorang itu menilai dari fisiknya, itu memang benar terjadi. Saya dulu itu pernah masih sekolah, sekarang kan pun mahasiswa. Dulu masih sekolah itu, ya sama, momen-momen liburan semester 1 seperti ini. Jadi saya itu pulangnya telat karena ngechat yang biasa, ngechat. Sok sibuk nggih, ngechat. Jadi telat di pondok itu sekitar 3 hari atau mboten 4 hari, lupa loh pasti. Saya pulang niku pacakane nggih, pacakane ndambel napa namine? Celana biru sekolah ngoten niku. Celana biru. Bukannya saya nggak mau lapisan mboten, karena lapis jarang yang muat sama saya. Jadi saya pakai seragam sekolah biru itu, terus hanya pakai kaos, sama dulu itu sangat tenar koplok muncak. Sampean tahu koplok muncak ya? Koplok nih loh, yang bisa ditekuk biasanya. Koplok muncak lah niku. Sama bawa tas cangkluk. Nah, jadi enggak bawa tas besar, enggak pakai sarung enggak. Saya ngebis, terus setelah saya itu ada sekeluarga, jadi ada mbah sama anaknya sama cucunya. Itu naik bareng saya, terus tepat duduknya di pinggir saya. Terus kok wis? Mbahnya ini tadi, laki-laki mbahnya itu terus tanya sama saya. Tanyanya seperti ini. Loh Mas, kerja teng pundi? Kerja teng pundi sampean bayangno, jek sekolah kula. Ndahne yo nggih, sakniki kula mantuk posisi keadaan macak kados ngoten. Waduh. Mas sampean mantuk ditinggal bojone nggih ngoten ditinggal kan? Jadi memang itu benar terjadi ternyata, bahwa orang itu hanya memandang secara fisik. Sekarang saya sambung ya Pak. Bicara soal pendidikan, saya dulu itu lulusan SD. Saya SD, terus kemudian saya MTS-nya MTS di Yai Bapak, MTS-nya di MTS Eva, terus kemudian sekolahnya di Alia Eva. Sekarang baru di Yai Bapak dulu maksudnya, ya coba mengklaim dulu dong. Nah, saya dulu SD itu terkenal cupu sekali. Bahkan saya itu tidak punya teman. Tapi saya punya rekor, saya pernah nembak 4 cewek sekaligus. Saya pernah nembak 4 cewek sekaligus, dan yang nolak itu cuma 1. 4 cewek yang nolak saya cuma 1, yang 3 langsung pindah sekolah. Ya gitu.
Terus kemudian dulu saya kalau di sekolah itu saya sangat sekali belajar tentang kesabaran. Penting kan belajar tentang kesabaran? Ya. Saya di sekolah itu sangat sekali belajar kesabaran. Jadi teman-teman saya itu berangkat setengah 7, saya berangkat jam 8. Ya karena saya sabar, nggak terburu-buru. Dan akhirnya pada suatu ketika guru saya bilang, lah kok telat? Loh, kalau sabar. Iku gak sabar, iku jadi telat dul. Ternyata saya salah dalam memaknai kata sabar. Tapi saya juga yakin dan saya juga punya prinsip, saya nggak akan mengulangi yang kedua kalinya. Akhirnya saya gini, saya itu tahu dan saya sadar bahwa belajar itu wajib dan nyontek ngerpek itu khilaf. Saya sadar, saya menyadari kalau belajar itu wajib, nyontek itu khilaf. Makanya ujian saya nggak pernah yang namanya ada nilainya 5, 6, nggak ada. Semua nilainya 3, 2. Dan saya pada waktu itu, saya itu termasuk seorang siswa yang nggak sombong. Ini jarang, sama yang delok arek pinter gak sombong itu jarang. Ya saya ini contohnya. Saya itu dulu sempat dijuluki anak yang paling nggak pernah sombong. Pada waktu suatu ketika itu teman-teman saya menggarap ujian. Nah di akhir penilaian saya itu mendapat nilai 10. Saya tidak sombong, saya biasa. Lalu teman-teman saya 90, 80, 100, 70, saya 10. Apa yang disombongkan? Itu bicara soal pendidikan di situ. Dan ini terakhir dari saya, nanti silakan dilanjutkan terus kemudian nanti ada sedikit isi gitu Pak Landir ya. Saya lahir itu tahun 2000 berapa? 2001 kalau nggak salah. Oh, kok kalau nggak salah? Saya lahir tahun 2000. Ya, 2001. Berarti sekarang umur saya berapa? 20 ya. Selama 20 tahun saya itu nggak pernah yang namanya ngerayain ulang tahun. Karena saya sadar dan saya tahu bahwasanya perayaan ulang tahun itu adalah hal yang mubazir. Sama tahu mubazir kan? Mubazir itu apa? Perbuatannya setan. Mubazir itu kan pekerjaannya setan. Lah kalau saya ngambil pekerjaannya setan, terus setan kerja apa? Gitu kan? Nah, yang lebih konyol lagi gini. Mengapa kok saya katakan mubazir? Setiap ulang tahun biasanya itu kan ada kue. Terus kemudian ada lilin. Iya kan? Lah kan sudah tahu. Kalau tujuannya lilin itu nanti kan untuk dimatikan. Lah iku lilin wis mati kok apa disumet maneh. Kemudian disebut. Dan bodohnya lagi itu yang lain ikut tepuk tangan. Itu loh. Yang bikin saya terheran-heran kan di situ. Mungkin cukup itu dari saya Lukman Iksan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mriki mawon Pak Lukman ngancani kula. Oh iya. Berbeda dengan Pak Lukman, kalau jenjang pendidikan saya itu Masya Allah, sampai orang tua saya itu seperti ini. Kamu itu harus makan ikan supaya pintar. Dulu saya oke-oke saja menerima, tapi sekarang saya berpikir, apa hubungannya ikan dengan kepintaran? Apa? Kalau dipikir, ikan itu adalah hewan terbodoh. Nah, sampean percaya apa tidak? Ikan itu hewan terbodoh. Sampean ngerti mata pancing? Mata pancing itu dari zaman perahu Nabi Nuh, belum berlayar Nuh, sampai sekarang mata pancing bentuknya sama. Tapi ikan apa? Selalu kena pancing. Jadi semisal suatu hari ada orang mancing, ada ikan semisal. Lho iki kok aku tahu ndelok ya. Iki barang opo iki? Tapi ndelok nanti ya. Jadi iki mata pancing munyer. Aku kok tahu ndelok ya, tapi nanti. Nah, berhubung kan penasaran lah. Berhubung ikan itu ndak punya tangan, saking penasarannya akhirnya apa? Dipegang dengan mulutnya. Celup, wis jadi pepes lagi, kan? Ngoten. Jadi saya ndak terima apa hubungannya ikan sama kepintaran. Ikan makhluk terbodoh. Sama, sampean tahu lek kula riyen niku sering damel perangkap ikan nggih, saking bambu niku. Napa ning gone sampean jenenge apa iku? No? Ya, sampean tahu itu ya, perangkap ikan dari bambu. Nah, itu kan dari dulu juga bentuknya sama toh, tapi ikan mesti apa? Terperangkap. Jadi ada ikan, misal ada 2 ikan. Sirip bengkong sama sirip lurus misal. Sirip bengkong, jalan-jalan lihat ada perangkap ikan. Iki kok aku tahu ndelok ya, tapi nanti. Sik tak pikiri. Nah, saking penasarannya akhirnya apa? Oh walah, wong iki karek mlebu rene. Terus koncone sing sirip lurus ki mau. He, sirip bengkong. Kon kok goblok sih? Wong iki karek mlebu rene. Jadi pepes lagi. Jadi sampean jangan percaya kalau pintar itu ada hubungan dengan ikan. Ngerti nggih? Nah, kalau soal ujian, saya itu enggak pernah susah seperti Pak Lukman terus minta contekan, enggak pernah. Saya itu pasti selalu dapat jawaban. Ya mungkin ini apa namanya? Doa dari nama saya. Nama saya kan Wahyu kan. Jadi setiap kali ujian saya mesti dapat Wahyu. Karek 10 menit. Mesti saya setiap kali ujian seperti itu. Datang tidur terus karek 10 menit. Absen kon numpuk. Nah, Bun. Terus terakhir dari saya gini iki rodok serius. Sampean iki kan santri, nggih kan? Nah, sampean niku harus tahu nopo sing jenenge santri. Saya punya filosofi nggih cari di Google.
cari di Google. Santri itu kan kalau ditulis Arab ada huruf sin, nun, ta, ro sama ya santri. Yang pertama sin. Sin itu punya filosofi apa? Kok santuy? Sin, safikul khair. Jadi sampean sebagai santri itu yang pertama harus safikul khair. Napa niku? Menjadi pelopor kebaikan. Yang kedua ada huruf nun. Nun niku punya filosofi napa? Nasibul ulama. Jadi sampean santri itu menjadi kader generasi penerus dari ulama. Terus ada huruf ta. Ta niku napa? Tarikul maasi, meninggalkan maksiat. Ta terus ro. Ro niku napa? Ridho Allah. Dan yang terakhir ya niku yakin ya. Jadi itu sampean buat pegangan. Insya Allah kalau kelima itu benar-benar sampean jadikan pegangan, insya Allah nanti apa kehidupannya sampean entah di dunia atau di akhirat akan dimudahkan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada kurangnya saya mohon maaf. Kalau ada lebihnya nggih sampean dumroto mawon nggih. Aja royaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.